Ratusan anak terkurung di sini. Tetapi hari ini, di dalam mereka mengirim seorang wanita. Setiap pria yang terlihat garang, tapi tiba-tiba menjadi melankolis. Wanita itu memiliki catatan di tangannya, yang menuliskan, dia yang terakhir. Ternyata di sini adalah labirin besar yang bergerak. Setiap bulan mereka akan mengirim orang ke sini. Tapi semua diingat jelas mereka. Mereka menjelajahi labirin selama 3 tahun. Tidak pernah menemukan jalan keluar. Sampai pagi ini. Memecahkan kebuntuan ini. Kebenaran labirin perlahan-lahan terungkap. Ketika pertama kali Thomas tiba, dia berusaha melarikan diri. Tetapi dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi. Hanya ada sebuah labirin. Dia ingin masuk dan melihat. Tetapi Chuck memperingatinya. Boleh melihatnya, tapi jangan masuk. 2 orang pria keluar dari dalam. Thomas merasa Chuck menipunya. Dia tetap ingin masuk ke dalam. Akibatnya Gali mendorongnya. Gali sangat marah. Saat itu juga, tiba-tiba ledakan keras. Pintu labirin mulai bergerak, perlahan menutup. Jika saja dia tadi masuk, dia pasti menjadi daging cincang sekarang. Tapi mereka tidak menyerah mencari jalan keluar. Pintu ini terbuka setiap pagi. Mereka segera membentuk tim. Setiap pagi mereka akan menjelajahi jalan, lalu kembali sebelum gelap. Jika tidak, mereka akan mati terjepit, atau dimakan monster. Coba dengarkan. Hari ini Thomas masuk ke hutan mencari bahan. Ben tiba-tiba menyerangnya, dan berkata, ini salahmu, karena ulahmu. Ben mencekik Thomas. Dalam keadaan panik, dia memegang tulang, lalu memukul kepala Ben, dan berlari keluar dari hutan, berteriak di depan banyak orang. Thomas dijatuhkan ke tanah. Untungnya seseorang menolongnya. Ben adalah seorang pelari. Tiba-tiba gila karena suatu alasan. Ketika pakaiannya dibuka, ternyata dia digigit monster, telah terinfeksi virus. Virusnya menular. Untuk menangani situasi ini, hanya ada satu jalan. Minho seorang pelari, mengikat Ben, memberinya sekantong makanan. Yang lain mengangkat tombak mereka, mendorong Ben masuk ke dalam. Tidak peduli bagaimana dia memohon, semua orang tidak berhenti. Saat itu juga pintu labirin perlahan menutup. Waktunya hampir habis. Mereka mendorong Ben dengan keras. Ben hanya bisa mundur. Jika tidak dia akan terjepit. Keesokannya 2 orang masuk, mencari jalan. Tetapi hari telah malam, dan tidak ada yang keluar. Semua orang khawatir, karena tidak ada yang bisa hidup di dalam selama 2 hari. Melihat pintu labirin segera tutup, akhirnya mereka muncul di saat terakhir. Tapi Albi sepertinya terluka. Semua orang berteriak, meminta Minho menjatuhkannya. Cepat keluar. Tapi tidak ada yang mau masuk dan membantu. Detik-detik terakhir, Thomas masuk ke dalam. Tetapi apa gunanya dia masuk ke dalam? Tidak ada yang bisa hidup di dalam. Mereka mengikat Albi. Tiba-tiba monster muncul. Minho ketakutan, dan meninggalkan mereka berdua. Tetapi Thomas menahan ikatan tali Albi dan bersembunyi. Suara monster menghilang. Thomas pun keluar. Tiba-tiba seteguk polenta menetes ke tubuhnya. Dia melihat ke atas. Ya Tuhan, monster ada di belakangnya. Thomas bergegas lari. Monster terus mengejar, seperti Temple Run. Bagaimanapun Thomas berlari, monster akan menghalangi jalannya. Tetapi karena kecerdasan Thomas, dia melompat, dan memanjat tembok, meraih akar pohon. Tapi monster itu mengikutinya. Ya Tuhan, Thomas melompat lagi, terbang lebih dari 4 meter, datang ke platform berikutnya. Tapi dia menemui jalan buntu. Daya berlari lagi. Monster muncul tepat waktu. Tidak ada jalan keluar. Thomas terpaksa melompat ke dinding seberang, berusaha memegang akar pohon. Tapi monster itu melompat lagi, ingin menusuk Thomas. Dalam kepanikan, dia dan monster itu jatuh ke tanah. Thomas bangkit dan lari, dan monster itu terjerat erat oleh akar pohon. Tiba-tiba bukit itu muncul. Minho membawanya lari. Melihat tembok tinggi akan segera ditutup, Thomas memikirkan satu cara. Dia akan memancing monster, mengejarnya. Monster pun seketika datang.
Keesokan paginya pintu perlahan terbuka. Mereka membawa Albi keluar. Thomas tidak hanya menyelamatkannya, dia juga membuat keajaiban di malam labirin. Gali mengatakan dia melanggar aturan, masuk ke dalam labirin, membunuh monster itu. Ini mungkin membawa bencana. Dia mengusulkan untuk membunuh Thomas. Tetapi banyak yang menolaknya. Ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba ada suara di luar. Ternyata seseorang wanita yang dikirim. Ada catatan di tangan, yang menuliskan dia yang terakhir. Thomas mulai ragu. Pasti ada seseorang di balik ini. Mungkin mereka bisa menemukan petunjuk di monster itu. Jadi dia membawa orang ke labirin lagi. Benar saja, pada mayat monster, menemukan perangkat berteknologi tinggi. Dan di atas perangkat ada tulisan angka 7. Mungkin menunjukkan area ke-7 labirin. Keduanya berencana untuk menjelajahi jalan. Tiba-tiba seseorang berkata, wanita itu telah sadar. Tetapi dia sangat tidak stabil. Tidak membiarkan siapapun mendekat. Tetapi dia mengizinkan Thomas naik. Di dalam kantongnya dia membawa 2 ramuan. Berkata ada yang menaruh di tubuhnya. Thomas berkata ini adalah penangkal virus monster. Dia kemudian mencoba mengobati Albi. Jarum sepanjang 40 cm ini ditusuk ke tubuh Albi. Keesokan paginya ketika pintu terbuka, Thomas dan Minho sekali lagi masuk ke dalam. Mereka datang ke distrik 7. Menurut pedoman perangkat, menemukan kamar yang dilengkapi dengan mekanisme. Keduanya masuk. Tiba-tiba lampu merah menyala. Ternyata yang muncul bukan monster. Mesin mulai bergerak. Sadar akan bahaya, keduanya bergegas melarikan diri. Tetapi pintu besi mulai bergerak. Apakah mereka bisa selamat? Di sini, mereka harus berlari cepat. Kecepatan di bawah 100 akan dihancurkan menjadi roti daging. Mereka berlari terpisah. Untung pintunya tidak langsung menutup. Mereka berlari secepat mungkin, melewati gerbang besi. Kembali berlari bersama. Setelah gerbang besi terakhir, bahayanya masih belum berakhir. Tanah tiba-tiba mulai retak. Ya Tuhan, labirin ini sepertinya akan runtuh. Mereka sekuat tenaga, berlari secepat mungkin. Satu-satunya jalan keluar segera tertutup. Sukses atau gagal ada di sini. Semua orang mengatakan Albi telah sadar. Dia mengingat kembali. Dia terus berkata, kita tidak bisa keluar. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Dan berkata jika Thomas adalah kelompok mereka. Semua orang bingung. Sepertinya sesuatu telah terjadi di luar. Ternyata malam telah tiba. Tetapi pintu labirin tidak tertutup. Tidak hanya itu, gerbang lain dari tembok tinggi juga perlahan terbuka. Seketika mereka sadar, bahaya sudah mendekat. Tiba-tiba banyak monster muncul, berlari ke arah mereka, sehingga mereka berlari masuk ke hutan. Terdengar banyak yang jeritan. Monster itu mengangkat ekornya, menangkap seorang pria, dan menariknya, lalu melemparnya. Mereka melarikan diri ke gubuk jerami. Setelah menutup pintu, menahannya dengan tongkat. Tetapi monster yang kuat menerobos masuk. Sebaliknya, dia naik ke atap, merentangkan tentakelnya, membuka tongkat itu, dan langsung menarik Chuck. Ingin menusuknya. Albi berteriak, lalu memotong jarum monster itu, menyelamatkan Chuck. Tapi dia sendiri ditangkap oleh monster itu. Dia meminta Thomas untuk membawa mereka semua keluar, dan akhirnya Albi terbunuh. Semua orang mengejar, tetapi monster telah menghilang. Saat itu Thomas berpikir, mungkin cara untuk mengembalikan memori. Dia harus menusuk jarum penangkal itu. Jadi dia menaruh jarum di pahanya, lalu kemudian pingsan. Thomas mendapatkan kembali ingatannya. Ternyata dia dan Teresa adalah kelompok mereka, karena hati nuraninya tidak ingin melihat banyak nyawa yang mati. Dia ingin menolong mereka, tetapi bosnya mengetahuinya, dan mengirimnya ke labirin. Ketika sadar Thomas membawa mereka masuk ke dalam labirin. Hanya sedikit orang yang enggan untuk menjelajah. Mereka dengan cepat tiba di distrik 7. Kali ini mereka tidak takut menghadapi monster itu. Mereka langsung menyerangnya. Beberapa dari mereka mati dalam perkelahian. Tetapi pintu keluar membutuhkan kode. Untungnya, Thomas mengingatnya, dan berhasil memasukkan kode itu. Pintu pun terbuka. Seketika pintu tembok tertutup. Masuk ke sebuah ruangan. Semua staf telah mati. Ada tubuh korban penelitian.
Kemudian seorang wanita muncul di layar, mengaku sebagai pemimpin eksperimen. Dia memberi selamat kepada mereka karena telah melewati tes. Tapi dunia luar tidak aman, karena hampir semua orang telah meninggal karena virus. Tapi darah mereka kebal terhadap wabah ini. Tiba-tiba seseorang muncul di belakang wanita itu. Kelompok tentara itu bergegas masuk, dan wanita itu mengambil pistol, membunuh diri sendiri. Ketika semua orang bersiap keluar, tiba-tiba Gali muncul dari belakang. Dia disengat monster, berniat menghentikan mereka keluar. Tiba-tiba Thomas melempar tongkatnya, tepat sasaran. Tetapi Gali sempat menembak, dan mengenai Chuck. Dia meminta Thomas memberikan sebuah patung untuk ayahnya, lalu memejamkan matanya. Thomas memeluk Chuck dan menangis. Saat itu juga, pintu terbuka. Beberapa tentara masuk, membawa mereka keluar. Kemudian semua orang naik ke pesawat. Tentara memberitahu mereka, kalian telah aman. Tetapi pimpinan wanita tadi tiba-tiba hidup kembali. Ternyata dia hanya berakting. Sebenarnya dari awal, Thomas dan teman-temannya hanya sebuah pion. It's time now to begin Phase 2. Baiklah, saya Ahei.